Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari, 4 nama-nama Allah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, yang pertama adalah tentang Al-Alim. Jadi, Al-Alim ini artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Jadi, Allah Subhanahu wa taala ini dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah dapat mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuannya, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi pengetahuan Allah ini tidak terbatas, yang menjadikan pengetahuan Allah itu pengetahuan yang sempurna. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 80 yang artinya ilmu Tuhanku ini meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terlewat sedetik pun tentang pengetahuan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Nah, lebih jelasnya dijelaskan juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Nah, penjelasannya dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 ini. Jadi Allah itu mengetahui yang gaib, ya, apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Mengetahui adakah daun yang berguguran dan yang tidak, dan juga mengetahui bagaimana yang basah dan kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi Allah mengetahui itu segalanya. Jadi berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa surah, ya, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Kemudian mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui rahasia yang tersembunyi. Jadi Allah mengetahui, ya, siapa-siapa yang memiliki mata yang berkhianat, ya. Kemudian juga mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam hati manusia. Mengetahui apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah Al-Khabir, ya. Jadi Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha teliti, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi perbedaan antara Al-Khabir dan Al-Alim. Jadi Al-Alim ini mencakup ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu, sedangkan Al-Khabir adalah Dia yang ilmunya menjangkau sesuatu yang diketahui. Nah, sebagai contoh dari Al-Khabir ini adalah, jadi Al-Khabir ini mencakup tentang hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang akan terjadi dan belum terjadi, seperti hari kiamat, di bumi mana manusia ini akan meninggal, ya, serta mengetahui kapan hujan akan datang dan apa yang ada di dalam rahim
mengetahui siapa yang bertakwa. Ini adalah contoh Al-Khabir. Sedangkan contoh Al-Alim ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Perkara-perkara yang tersembunyi, dalam artian yang tidak dilihat oleh manusia lain, ya, seperti rahasia yang ada di dalam hati manusia, perbuatan manusia yang tersembunyi dari manusia lain ketika manusia tidak bisa melihat, tetapi Allah maha melihat akan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, selanjutnya adalah As-Sami'. Jadi As-Sami' ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi sifat Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat didengar terlepas dari pendengarannya, meski sesuatu yang tersembunyi atau gaib. Jadi Allah Maha mendengar segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya. Nah, ayat tentang As-Sami adalah yang pertama itu di Quran Surah Al-Maidah ayat 76 yang artinya dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi mendengar apa yang diucapkan oleh manusia baik secara lisan maupun masih ada di dalam hati manusia itu sendiri. Juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61, sungguh dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi banyak surah dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang As-Sami ini. Ya, jadi biarpun kita berbisik bersama manusia yang lain atau manusia lain tidak bisa mendengar apa yang kita katakan, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang. Jadi As-Sami ini, ya, Allah mendengar segala suaranya, ya, suara baik dalam hati, suara berbisik maupun suara yang keras, mendengarkan pujian yang memujinya dan mereka yang berdoa. Jadi kita harus meyakini bahwa ketika kita berdoa, ya, memuji Allah, maka Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Jadi jangan merasa takut bahwa doa yang kalian ucapkan itu tidak didengar oleh Allah. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan untuk berdoa, maka Allah akan mendengar dan mengabulkannya. Nah, selanjutnya adalah Al-Basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini artinya Maha melihat. Al-Basir artinya Maha melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyaksikan, ya, segala sesuatu yang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersembunyi atau jauh darinya sekalipun berada di bawah bumi. Jadi melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, ayat tentang Al-Basir itu sendiri adalah terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, Allah melihatnya, walaupun manusia lain tidak melihat. Kita melakukan satu perbuatan yang keji tidak dilihat oleh manusia, tetapi Allah Maha melihat. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 96, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi pekerjaan kita ketika kita bangun di tengah malam, tidak ada orang yang melihat satupun, tetapi Allah Maha melihat. Untuk melaksanakan sholat malam, Allah melihat segala perbuatan kita, ya. Jadi jangan merasa takut bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak akan mendapat pahala, karena Allah itu melihat segala sesuatunya yang kita lakukan. Dengan kita memahami dan menghayati sifat Al-Basir itu sendiri, yang pertama adalah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan penglihatan kita agar kita memperhatikan ayat-ayat yang mulia dan keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita melihat segala ciptaan Allah yang ada di bumi, ya, sebagai bentuk
keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar, bahkan ditahu sepenuhnya tentang kita, karena Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Nah, al-alim ya. Jadi dengan begini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita beriman kepada Asmaul Husna, al-alim ya, atau maha mengetahui, kita bisa menyadari kelemahan diri kita sendiri, menyadari kebodohan kita sendiri, berusaha menjadi orang yang berilmu, kemudian berusaha mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah al-khabir. Jadi penerapannya dalam kehidupan kita adalah kita menyadari kita ini sebagai hamba yang kecil dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, kemudian tidak berhenti belajar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Selanjutnya adalah as-sami atau maha mendengar. Penerapannya dalam kehidupan kita ya tentunya adalah kita selalu berdoa kepada Allah, karena Allah mendengar segala doa-doa kita. Meyakini kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban segala perbuatan kita. Dan yang paling penting adalah kita menghindari sifat dusta, khianat, hasad, namimah, dan fitnah. Terus merasa diawasi dalam setiap ucapan, karena setiap apa yang keluar dari mulut kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang ada dalam hati kita. Yang terakhir adalah al-basir ya, maha melihatnya. Jadi penerapannya dalam kehidupan kita adalah kita selalu membuat kebaikan dan menghindarkan sifat riya, kemudian yakin dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, serta merasa diawasi dalam tindakan sekecil apapun, baik terang-terangan maupun secara terselubung. Oke, syukran materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.